Selawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami hormati Dewan Pendegar, para sesepuh, yang kami hormati, cintai dan banggakan seluruh utusan Munas dari 35 cabang pencak organisasi di seluruh Indonesia yang hadir pada sore yang sejak pagi sampai sore hari ini yang berbahagia. Saudara sekalian, saya hadir di sini sebagaimana yang direncanakan oleh kita bersama, bahwa sedianya saya diminta diberi amanah bersama-sama saudara-saudara untuk menjalankan roda organisasi di bela diri historis pencak organisasi yang dilahirkan pada tahun 2027 yang didirikan oleh almarhum Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Imam Sujahi dan diteruskan oleh saudara-saudara sekalian kita bersama. Tentu kesediaan saya berangkat dari satu diskusi yang cukup panjang. Saya sempat berpikir apakah saya sanggup dan mampu. Tetapi amanah ini saya terima karena kecintaan saya pada apa yang disebut dengan membangun Indonesia yang kita cintai. Membangun Indonesia itu adalah menguatkan tradisi dan budaya. Membangun Indonesia, menjayakan Indonesia adalah menggelorakan semangat kecintaan kita pada segenap keseluruhan ajaran leluhur kita. Itulah yang saya pahami tentang hakikat didirikannya pencak organisasi. Apalagi secara historis, pencak organisasi ini didirikan lebih dari sekedar menularkan, mengembangkan ilmu seni bela diri asli Indonesia, asli Nusantara, secara khusus Lumajang. Tapi ada spirit di dalamnya yang saya khidmati, adalah spirit yang luar biasa, hebat, spirit melawan penjajah, spirit melawan sistem yang tidak adil. Tentu pada konteks zaman itu adalah untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi lebih daripada itu, spirit yang masih diteruskan atau semangat yang masih diteruskan adalah melalui seni bela diri pencak organisasi ini. Seluruh keluarga besar pencak organisasi, saya yakin ingin mengabdikan dirinya tidak saja untuk maslahat pencak organisasi, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Disitulah saya nikmati ide ini. Disitulah kemudian mengapa saya menerima amanah ini, meskipun saya sadar tidak mudah. Tahun 1927 PO didirikan, yang awalnya diikhtiarkan tidak saja untuk menyehatkan jiwa dan raga warga PO yang notabene bagian dari masyarakat Indonesia, tetapi sekaligus untuk terlibat secara aktif memerdekakan Republik dari penjajahan Belanda. Dalam perkembangannya, PO tetap eksis meskipun mungkin agak tersiok-siok. 27 didirikan, sekarang 94 tahun, ajaran tetap dikembangkan, teknik bela dirinya selalu dikembangkan juga, dan bahkan tetap diikuti terutama oleh kaum muda kita. Tetapi secara organisasi belum mengalami perkembangan organisasi yang optimal. Terus dengan demikian, maka memang perlu dilakukan banyak perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan.
Tidak mungkin organisasi bisa berkembang kalau hanya disandarkan pada pihak. Organisasi ini membutuhkan kecintaan kita semua. Organisasi ini membutuhkan dedikasi kita, kesetiaan kita, bahkan sampai akhir. Spirit itulah yang seharusnya kita bangun kembali, kita kuatkan. Maka beberapa kali dalam diskusi secara informal dengan para Dewan Pendekar, para pengurus yang sempat bertemu, kita mesti memiliki doktrin yang kuat di BU, yang merupakan perasaan dari nilai-nilai yang kita khidmat, nilai-nilai luhur para pendiri BU. Kalau misalnya dirumuskan dalam satu jargon tunggal, seduluran selawase, bagaimana penjabarannya? Untuk apa? Bersaudara selamanya, setia sampai akhir. Untuk kepentingan apa? Dan seterusnya. Nah, inilah saya kira salah satu hal yang penting dan perlu untuk kita ingatkan dan kita kuatkan kembali, kemudian kita jabarkan dalam keseharian kehidupan organisasi kita ini, yaitu Penca Organisasi. Yang kedua adalah soal organisasi itu sendiri. Kalau organisasi ini kita biarkan apa adanya, kita serahkan pada alam untuk mengurus, barangkali dia akan tetap bisa ada, tetapi hidupnya ya begitu-begitu saja. Maka tentu harus mampu beradaptasi dengan zaman. Tadi pagi dalam sambutan yang disampaikan oleh putra dari pendiri PO, Bapak Profesor Yusuf, diingatkan pada kita. Salah satunya beliau menyebutkan bahwa kita memasuki zaman yang disebut dengan era 4.0, yang intinya zaman digital ini. Apakah organisasi kita sudah beradaptasi dengan itu? Tentu itu membutuhkan jawaban sekaligus langkah dari kita. Yang ketiga adalah soal program-program. Selama ini program-programnya saya kira sudah bagus, terutama pada aspek pengembangan teknis persilatan. Bahkan capaian yang dihasilkan secara keseluruhan dengan kapasitas yang masih terbatas tentu bagi saya membanggakan sebagai orang baru di Penca Organisasi. Banyak kader-kader kita yang menjuarai kegiatan kompetisi silat dan seterusnya. Tetapi tentu itu tidak cukup, bahwa kompetisi-kompetisi itu harus melibatkan dan bahkan sedianya wajib kita ikutinya. Tetapi lebih daripada itu tentu harus disiapkan sarana prasarana yang menunjang supaya banyak keluarga besar PO yang menjadi juara, banyak keluarga besar PO yang tampil menjadi panutan setidaknya bagi organisasi sejenis, yaitu organisasi Penca yang lain. Kita boleh bangga karena kita masih mampu bertahan sampai hari. Tetapi kebanggaan itu bisa menjadi semu kalau kita tidak berpikir tentang ke depan. Apakah Penca Organisasi masih bisa kita kembangkan sebagaimana layaknya sebuah organisasi? Ajaran saya kira akan terus diturunkan, nilai luhur pun begitu. Tetapi sejauh mana, sekuat apa para sesepuh kita, para senior ini bisa menurunkan, meregenerasikan pada seluruh keluarga besar kita dan secara umum pada masyarakat. Itulah sebabnya ke depan membutuhkan satu sistem yang lebih stabil dan baik. Itulah sebabnya PO harus dikembangkan sebagai satu organisasi. Syarat organisasi yang terpenting adalah pertama, kita mesti punya kantor pusat. Dan menimbang historisnya, maka saya berikhtiar mohon izin kepada para Dewan Pendekar, para sesepuh, saudara sekalian, untuk kita kembalikan pada kitohnya bahwa PO berasal dari Lumajang, dan karena kantor pusatnya kita kembalikan di Lumajang. Tentu
kantor pusat itulah yang akan mengampu seluruh cabang se-Indonesia. Tidak usah khawatir kalau kantor pusatnya di Lumajang, kabupaten yang kecil apa bisa berkembang, bisa. Saya minta anak saya ikut, saya minta juga kalau begitu kamu ikut PO aja latihan kembangkan ekonomi. Lumajang yang akan kita jadikan kantor pusat. Kemudian administrasi menjadi penting, terutama menyangkut keanggotaan kita. Tidak cukup para pendekar, para guru kita mengajarkan pada anak-anak, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana mengorganisir mereka yang pernah mendapatkan ajaran, mendapatkan ilmu bela diri, harus meluruskannya dan seterusnya tanpa ada register yang baik. Maka ke depan meregister ulang seluruh keluarga besar PO menjadi mendesak. Sebab ada konsekuensi lanjutan. Saya membayangkan bahwa para warga PO nanti akan ada pada satu pola yang baru, mengembangkan organisasi di setiap daerah dengan daya dukung secara gotong royong. Saya sempat berdiskusi kalau ada satu anggota kita seperti di Jakarta Timur, ada teman itu sempat ngobrol meskipun tidak panjang, bagaimana sulitnya dia mengembangkan organisasi di Jakarta Timur tanpa dukungan dari pengurus pusat, dari pengurus cabang yang lain. Maka sistemnya mesti kita pikirkan. Prinsipnya saudara sekalian, membangun, mengembangkan, menguatkan organisasi adalah kerja bersama. Saya hanya diminta untuk memimpin, tetapi kalau menggantungkan kepada saya untuk membangun organisasi, sudah pasti sejak saya berdiri di muka saudara, saya pasti tidak mau. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, bergotong royong, soliditas kita kuat, persaudaraan kita kuat, kesetiaan kita bersama kuat, pasti bisa. Para sesepuh Dewan Pendidikan dengan saya, Pak, sejak hari ini saya ingin bersama kita bangun ini dengan ajaran yang pernah kita lakukan kepada kita bersama para leluhur kita. Dan oleh karenanya kesetiaan kita, persaudaraan kita harus makin kuat, tidak bergerak. Semua bisa kita upayakan kalau kita bersama-sama. Tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya tidak bisa berpanjang lebar. Dalam rakernas saya berharap ada rumusan-rumusan yang konkret, yang realistis, yang bisa kita jalankan tanpa perlu menghantam asa. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kita lakukan yang mampu kita lakukan. Karena itu, kesediaan berkorban menjadi penting. Organisasi tidak akan pernah besar kalau yang mau berkorban orang per orang. Kalau yang mau berkorban hanya pengurusnya saja, apalagi hanya ketuanya saja, maka organisasi pasti akan tidak sehat, akan rapuh. Nah, oleh sebab itu harapan besar itu bukan kepada kita bersama. Saya hanya simbol saja. Kebetulan saya juga masih menjadi anggota DPR. Dan alhamdulillah 3 periode, ada waktu, ada tenaga dan pikiran yang masih bisa saya hibahkan untuk bersama-sama. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, gotong royong kita, soliditas kita, kesetiaan kita, persaudaraan kita adalah menjadi fondasi dan jauh lebih penting di atas segala urusan yang remeh-temeh, di atas segala urusan yang teknis-teknis. Kesetiaan, persaudaraan, mengkhidmati ajaran para leluhur adalah
fondasi untuk membesarkan dan menjayakan pencak organisasi yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Wibowo SMA. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha syahidan lima yusalli wa sallim wa barik alaih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan daimatan bitawami mulkika. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana ilahu kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta antallahul ahad antallahus samad antalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahu antaftah qulubana bimtila'il yaqini wal imani wal ulumi wal hikami wa antunawwira qulubana wa antasraha sudurana wa antatma'innana tuma'ninatan hasanatan kamilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.